Saudara, Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Tambang menggerebek tambang timah ilegal di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Petugas mengamankan 14 unit alat berat dan 10 orang dalam kegiatan tersebut. Lahan yang disulap jadi lokasi tambang ilegal itu merupakan hutan produksi. Selain mengamankan barang bukti, tim juga mengamankan operator alat berat termasuk pemiliknya. Sedangkan untuk pemilik tambang masih dalam penyelidikan petugas. Kasus penambangan ilegal di kawasan hutan tersebut diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Lahan itu kini disegel oleh petugas. Tim gabungan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan menindak pelaku alih fungsi lahan hutan lindung maupun produksi di kawasan Bangka Tengah. Lalu bagaimana kondisinya? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Andika Ahadiat. Ya saudara, saat ini saya tengah berada di salah satu lahan tambang ilegal yang sudah diamankan pihak dari Satuan Tugas PKH begitu. Dan kalau bisa Anda lihat, saya akan memperlihatkan kepada Anda saudara, di mana di sini juga sudah diamankan beberapa unit alat berat begitu ya. Setidaknya kalau dari informasi yang kami terima sudah ada 14 unit alat berat yang diamankan dan juga ada beberapa orang yang diamankan ketika hari penertiban terjadi. Nah, untuk mengetahui bagaimana temuan awal ini bisa dilakukan oleh Satgas PKH, saya sudah bersama dengan Dan Korwil wilayah Bangka Belitung bersama Kolonel Amrul. Kolonel Amrul, selamat siang, BNI Kompas TV. Pak, izin bertanya, untuk temuan awal dari wilayah ini seperti apa? Jadi di awal kami mendapatkan informasi bahwa ada aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh sekelompok orang. Ternyata benar, kita rencanakan untuk melakukan penindakan awal, menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut, kemudian untuk mengamankan barang buktinya. Selanjutnya dengan penyidik-penyidik yang ada di bawah koordinator kami, didalami indikasi awal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Dan setelah yakin bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, kita amankan. Selanjutnya akan dilakukan proses hukum selanjutnya. Oke, sejauh ini kalau dari lokasi ini sendiri sudah ada berapa alat bukti yang diamankan dan juga berapa orang yang di Tenggarai ini yang kemarin diamankan juga? Kita hentikan operasional kegiatan penambangan ini, kemudian kita mengamankan sebanyak 12 ekskavator, kemudian 2 bulldozer, dan beberapa genset yang dan alat-alat pendukung pertambangan lainnya. Ini di Tenggarai punya perorangan atau memang punya pihak perusahaan, Pak? Sementara yang mengakui memiliki alat ini ada 1 orang, tapi kita tidak mendalami apakah, yang pasti tidak ada perusahaan yang memiliki izin di lokasi ini. Saudara, itu tadi perbincangan saya dengan Dan Korwil PKH Bangka Belitung, Kolonel Infanteri Amrul begitu ya. Kalau tadi kita lihat memang harapannya dari penertiban ini untuk supaya kedepannya tidak ada lagi hal-hal serupa yang tidak diinginkan, karena juga sebelumnya Presiden Prabowo juga menekankan untuk memberantas tambang-tambang ilegal. Benediktus Aditya, Andika Ahadiat, Kompas TV, Bangka Belitung. Kesorotan selanjutnya, saudara, kematian Prada Lukinamo meninggalkan duka mendalam bagi para sahabatnya. Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Roy Ilman bertemu dengan salah satu sahabat almarhum Prada Lukinamo yang menceritakan soal kekerasan yang dialami Lukinamo sebelum meninggal dunia. Satu minggu di Nage Keoka itu sudah dianiaya, sudah dipukul. Terus saya tanya kenapa dipukul, tidak tahu nama senior dengan NRP-nya. Fakta kematian Prada Luki terus diungkap, baik di ruang sidang maupun dari keterangan keluarga dan kerabat. Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Roy Ilman bertemu dengan salah satu sahabat almarhum Prada Lukinamo, Goldetris Natalia Toka Talan. Ia bercerita, Prada Luki mulai mengalami kekerasan sejak bulan Juni.
1 minggu di Nage Keoka itu sudah dianiaya, sudah dipukul. Terus saya tanya kenapa dipukul, tidak tahu nama senior dengan NRP-nya. Terus setelah itu masih lagi dipukul berame-rame tentang kasih nama NRP sama nama senior. Terus dia dipukul sendiri di belakang barak. Terus lagi yang bulan Juli kemarin kalau tidak salah, itu dia dipukul. Dia bilang dia tidak kuat lagi di sini, dia mau pindah saja ke Kupang. Terakhir chat dengan saya tanggal 27. Terus tidak ada lagi chat, Kakak. Tidak ada lagi kontak dengan Prada Luki. Biasanya pada saat cerita itu dilakukan lewat apa, Kanata? Lewat biasa, chat, apa video call? Biasa video call. Kalau yang bukti-bukti chat, Kakak sudah tidak ada lagi. Sudah dihapus. Entah dari pihak Lukinya atau dari mana, saya tidak tahu, Kakak. Natalia juga memperlihatkan sebuah ruangan di rumahnya yang biasa digunakan Luki untuk belajar dan beristirahat. Kepada Natalia, Luki bilang bertekad untuk jadi TNI demi membahagiakan keluarganya. Saya harus bisa jadi tentara untuk beli rumah untuk mama dan adik-adik tinggal. Jadi memang dia pengen sekali jadi Iya, tentara. pengen sekali. Dia terinspirasi dari bapak. Tiap hari harus lari, pagi lari, sore lari, makan teratur. Mungkin kami jadwal tidurnya yang tidak teratur, soalnya belajarnya sampai pagi jam 3 baru kami tidur. Terus jam 5 lagi harus berangkat tes, seperti itu, Kakak. Dan itu dilakukan Luki Iya, supaya bisa lulus jadi tentara. Kini, keluarga dan kerabat Prada Luki tengah berjuang mengungkap fakta di balik kematian Prada Luki. Niputu Trisnanda, Roy Ilman, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sidang penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Prada Luki Namo akan dilanjutkan pada Senin besok, Saudara. Lalu seperti apa jalannya sidang? Kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Roy Ilman dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Saudara. Dan kalau kita lihat, Saudara, informasinya sidang besok juga akan beragendakan pemeriksaan sejumlah saksi. Informasi yang kami dapatkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur bahwa nanti pada saat sidang lanjutan yang dilaksanakan esok hari akan menghadirkan 2 saksi dokter, Saudara. Melihat jalannya sidang, kasus kematian Prada Luki Namo ini memang dibagi menjadi 3 klaster, yaitu untuk 1 tersangka yang merupakan atasan dari Prada Luki Namo, kemudian ada 20 tersangka lainnya yang dibagi menjadi 2 klaster, yaitu 17 tersangka dan juga 4 tersangka. Kompas Petang masih akan kembali usai jeda dengan informasi Timnas Indonesia U17 menelan kekalahan dengan skor 0-4 dari Timnas Brasil U17 pada matchday kedua Grup H Piala Dunia U17 2025. Ulasannya akan hadir sesaat lagi bersama Yasir Nenek Ahmad.